kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang mustajab, baik setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap tahun, ya setiap hari seperti tadi kita sebutkan, antara adzan dan iqamah di dalam sujud setelah selesai sholat berjamaah, ya, setiap minggu seperti hari Jumat, setiap tahun ya seperti malam-malam mulia, malam pertama dari bulan Rajab yang sebentar lagi akan datang, ya, malam nisfu Sya'ban, ya, dan yang lainnya. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan bikulli abdin hafidhuna wukilu wa katibuna khiratun lam yuhmilu. Bagi setiap hamba hafidhun, para penjaga dari para malaikat, wukilu yang diwakilkan. Pada setiap orang ada malaikat-malaikat penjaga yang ditugasi untuk menjaganya. Wa katibun, juga para penulis dari para malaikat, para pencatat, khiratun lam yuhmilu. Khiratun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yuhmilu, tidak akan lolos catatan mereka. Tidak akan lolos apapun dari catatan mereka. Lam yuhmilu, tidak akan lolos, tidak akan luput, ya, tidak akan lewat dari catatan mereka. Bahwa setiap orang telah ditugaskan untuk menjaga mereka. Beberapa orang malaikat, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa dari kalangan jin tidak ada penjaga dari malaikat, tapi sebagian ulama yang lain memastikan bahwa dari kalangan jin juga ada hafadhah, malaikat penjaga bagi mereka. Dan malaikat tidak dijaga oleh malaikat, ya. Malaikat tidak dijaga oleh malaikat. Manusia dijaga, jin dijaga oleh malaikat, dan mereka sebagaimana disebutkan jumlah mereka ada 20. Di dalam sebuah riwayat ada 10. Hafadhah adalah malaikat penjaga. Adalah malaikat penjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari hal-hal yang bisa membinasakan manusia. Nah, itu namanya hafadhah. Dan mereka selalu bersama dengan manusia, tidak pernah berpisah dengan manusia. Baik ketika sedang buang air, ketika sedang berhubungan badan dengan istrinya, ketika sedang, malaikat hafadhah selalu ikut. Ya, selalu ikut. Adapun malaikat pencatat, mereka berpisah dengan manusia dalam 3 keadaan. Ketika buang hajat, kita masuk kamar mandi, ya, untuk buang air,
malaikat berhenti di depan pintu kamar mandi itu. Malaikat pencatat itu. Nah, makanya Sayyidina Utsman bin Affan disebutkan bahwa ketika beliau akan masuk ke kamar mandi, beliau meletakkan sorbannya di depan pintu kamar mandi, kemudian mengatakan kepada malaikat pencatat yang bersama beliau, "Hahuna antuma faq'uda." Kalian duduk dulu berdua di sini. Ya, sampai saya keluar nanti. Kalau keluar catat lagi. Juga ketika sedang berhubungan badan, jima, ya, itu malaikat pencatat meninggalkan orang itu. Ya. Ketika sedang berhubungan badan, malaikat pencatat katibun, ya, yang dibilang dalam bait kita, wa katibuna khiratun lam yuhmilu. Katibun itu malaikat pencatat. Dan ketika mandi, yang ketiga ketika mandi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Tapi walaupun malaikat pencatat itu meninggalkan manusia ketika tiga keadaan itu, mereka bisa melihat tanda-tanda yang muncul, ya, ketika bertemu dengan manusia itu. Nah, ketika bertemu dengan manusia itu kembali, ya, malaikat itu bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh orang itu, yang tampak di wajahnya, tampak di badannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka para malaikat itu tanda-tanda untuk mengetahui hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam syarah kita. Adapun di selain keadaan-keadaan itu, maka malaikat pencatat itu tidak akan meninggalkan manusia sama sekali. Sekalipun kalau di rumahnya ada anjing atau ada patung, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa tidak akan masuk malaikat ke rumah yang di dalamnya ada patung, ada anjing. Nah, tapi itu yang dimaksud adalah malaikat rahmat, bukan malaikat pencatat. Adapun malaikat pencatat mereka akan ikut, walaupun rumah kita ada anjingnya, rumah kita ada apa namanya, patung. Nah. Sebutkan dalam riwayat bahwa Sayyidina Utsman bin Affan bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah malaikat yang ditugasi untuk manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap manusia ada 10 di waktu siang, di waktu malam, ada 10 di waktu siang. 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri, 2 di depan, 2 di belakang. Yang lain ghabidun ala nasiyatih, ya, nasiyah itu ini kepalanya, ya, nasiyah itu rambut jambul, kita bilang jambul. Fa in tawadha'a rafa'ahu wa in takabbara wada'ah. Kalau dia orang itu tawadhu, maka malaikat akan mengangkatnya. Kalau dia takabur, maka akan direndahkan. 2 orang malaikat ala syafataihi, di bibirnya, ya. Yang ke-10 menjaganya dari ular, ya,
agar tidak masuk ke dalam mulutnya. Dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa jumlahnya 20. Disebutkan oleh salah seorang ulama bahwa setiap manusia ditugasi kepadanya mulai dari jadinya dia mani dalam rahim ibunya sampai dia mati 400 orang malaikat. Mulai dari dia di dalam rahim ibunya sampai dia mati ditugaskan malaikat sebanyak 400 malaikat ya, untuk menjaga dia, untuk menjaga manusia itu. Dan mereka malaikat-malaikat itu menjaga hamba tersebut dari ketetapan-ketetapan yang mu'allaq. Ya, kemarin kita sudah bilang ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Adapun yang mubram pasti terjadi ketika akan terjadi malaikat itu pada minggir. Malaikat itu pada minggir. Malaikat itu tahu bahwa dia akan celaka, dia akan tabrakan, terus malaikat minggir. Ya. Adapun yang mu'allaq, malaikat itu menjaga manusia tersebut dari ketetapan Allah yang mu'allaq, qada, yang bisa dirubah, yang terikat dengan doa, dengan usaha dan yang lainnya. Wa katibuna khiratun, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu. Ada pencatat-pencatat yang mulia yang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Disebutkan juga bahwa setiap hari dan setiap malam ada 2 orang malaikat. Di siang ada 2 malaikat, di malam ada 2 malaikat yang saling berganti-ganti ketika asar dan subuh. Ketika asar dan subuh. Lalu juga ada malaikat yang tugasnya khusus mencatat yang buruk, keburukan-keburukan, yaitu yang ada di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan. Kalau fa idza fa'ala al-'abdu hasana badara malakal yamin ila kutubiha. Ya, kalau seorang hamba melakukan kebaikan, maka cepat-cepat malaikat yang ada di sebelah kanan mencatatnya. Wa idza fa'ala sayyi'atan, kalau dia melakukan keburukan, qala malakul yasar lil malakil yamin, pemimpinnya malaikat yang di sebelah kanan. Kalau dia melakukan keburukan, maka malaikat yang di sebelah kiri yang tugasnya mencatat keburukan itu, dia tanya dulu kepada yang di sebelah kanan. Saya catat nggak nih? Ya? Catat nggak? Gitu. Kata malaikat yang sebelah kanan, bentar tunggu. Ya, mungkin habis ini dia taubat, istighfar. Nah, jangan catat dulu. Mungkin habis ini dia minta ampun sama Allah atas ngomongin orang itu, jangan catat dulu. Ya, atas ngadu domba itu mungkin dia jangan catat dulu. Atas dosa riba itu jangan dicatat dulu. Kata malaikat yang sebelah kanan. Ya, maka ditunggu sama malaikat yang sebelah kiri. Ditunggu selama 6 jam falakiyah. Nah, kalau nggak juga tobat baru dicatat. Catatlah dia. Emang ini dia. Ya, kata malaikat yang sebelah kanan, catatlah itu. Uktub. Kata malaikat yang sebelah kanan, tulis. Arihnallahu minhu.
minhu. Semoga Allah ketika disuruh catat keburukan itu, dosa itu disuruh catat, malaikat bilang arihnallahu minhu. Semoga Allah istirahatin kita dari dia. Sumpahin sama malaikat biar cepat mati. Ya. Mudah-mudahan Allah istirahatin kita dari dia. Karena malaikat tersakiti ketika seseorang melakukan maksiat. Ya, malaikat tersakiti dengan bau busuknya itu. Ya, bau busuk yang keluar dari mulutnya, atau yang dilakukan oleh tangannya, yang dilakukan oleh matanya, atau yang dilakukan maksiat itu. Maka setelah ditetapkan, dicatat itu, malaikat bilang arihnallahu minhu. Semoga Allah istirahatin kita dari dia. Apa maksudnya istirahatin kita dari dia? Biar cepat mati, kata malaikat. Biar cepat mati aja dia. Ya kalau malaikat kan nggak mati. Ya. Istirahatin maksudnya kalau dia mati kan malaikatnya istirahat. Nah, selesai tugas, purna tugas. Ya pensiun. Wa hadza du'a alaihi bil maut, katanya. Ini doa agar orang itu cepat mati. Liyatahawwala an musyahadatil ma'siyah, agar malaikat itu terhindar dari menyaksikan maksiat. Li'annahuma yata'adzayan bidzalik, karena mereka berdua tersakiti dengan hal itu. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat itu mencatat dengan alat, ya, pulpen, kertas, ya, tinta, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Kalau kita mau bawa nas-nas itu sesuai dengan zahir, sesuai dengan makna lahirnya. Ada juga yang mengatakan itu kinayah, ya, dari terjaganya catatan itu dan diketahuinya catatan itu oleh para malaikat-malaikat tersebut. Di sebagian hadis disebutkan bahwa lisannya kedua malaikat itu adalah pulpennya, sedangkan ludahnya kedua malaikat itu adalah tintanya. Wa tafwid aula. Yang paling bagus, yang paling utama adalah tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Lam yuhmalu min amrihi syai'an fa'al walau zahil hatta al-anina fil marad kama nugil. Lam yuhmalu, tidak akan luput, tidak akan lepas, min amrihi syai'an fa'al, dari urusannya syai'an sedikit pun, fa'al yang dia kerjakan. Bait berikutnya, walau zahil, sekalipun dia lupa. Manusia itu setelah melakukan kesalahan dia lupa. Dulu pernah melakukan ini, dulu pernah melakukan ini, tapi catatannya tetap ada. Ya. Hattal anina fil marad, sekalipun keluhan ketika sakit. Aduh, gitu. Catat sama malaikat, aduh 3 kali. Ya, catat sama malaikat, nggak ada ngeluh melulu ini orang, ya, dikit-dikit ngeluh dicatat, atau keluhan. Hattal anina fil marad, sekalipun anin itu ya keluhan itu, aduh, ya, anina fil marad, dalam sakit, kama nukil, sebagaimana diriwayatkan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan dalam ta'lim kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
istiqomahkan kita semua dalam majlis yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi nakunatin salih sallallahu al-imam sayyidina Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Syekh Ahmad al-Ajhuri, Syekh Ibrahim al-Lagani, Sayyid Ali bin Abu والدينا ديكم وشيخنا وشيخكم المسلمين أجمعين. الله يتغشى برحمة المخلوق اختمنا لكم بالحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربنا اعترف